Halo teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu series animasi yang diangkat dari sebuah video game yang cukup populer berjudul Arcane League of Legends. Diangkat dari sebuah video game PC dan mobile yang bernama League of Legends, Riot Games selaku perusahaan pengembang dan publisher bekerja sama dengan studio animasi asal Prancis yaitu Vortic untuk membuat sebuah film animasi yang dimana karakternya berdasarkan hero atau champion yang ada di game League of Legends tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan seriesnya, saya peringatkan lagi bahwa video ini full spoiler content. Jadi silakan Anda ke layanan streaming Netflix untuk menyaksikan cinema experience yang lebih maksimal. Dengan genre science dan fiction, series ini menceritakan dua orang kakak beradik yang bernama Violet atau yang dipanggil V dan adiknya yang bernama Powder. Mereka berdua merupakan yatim piatu sejak terjadi penyerangan di kota Zaun atau yang disebut sebagai kota bawah. Penyerangan terhadap kota Zaun dilakukan oleh kota Piltover. Meskipun sekarang kedua kota itu sudah sering melakukan gencatan senjata. Kota Piltover sendiri merupakan kota yang dikenal sebagai kota yang maju, kota pendidikan atau kotanya para ahli ilmuwan dan perancang teknologi. Kota ini sendiri dipimpin oleh beberapa klan bangsawan yang mempunyai kepentingan paling berpengaruh untuk menggerakkan roda perekonomian warga Piltover, sebutan untuk warga Piltover. Jadi, sistem pemerintahan kota Piltover adalah aristokrasi, yaitu dipimpin oleh beberapa sektor klan bangsawan tertentu secara tatanan sosial. Sementara kota Zaun justru kebalikannya, merupakan kota yang miskin, tanpa aturan, banyak kejahatan, dan masyarakatnya sering dituduh sebagai pencuri. Meskipun demikian, pria bernama Vander menjadi pelindung di kota Zaun tersebut. Oke baik, sekarang kita masuk ke pembahasan alur seriesnya. Series ini dimulai di mana diperlihatkan V dan Powder pergi ke kota Piltover untuk melakukan aksi pencurian dan ditemani dua orang temannya yang bernama Milo dan Kleger. Mereka pun naik ke gedung tinggi untuk menghindari para penjaga keamanan yang disebut Enforcer. Mereka semua pun berjalan dan melompati banyak gedung tinggi, hingga sampailah di sebuah bangunan target mereka. Bangunan tersebut adalah sebuah lab milik mahasiswa bernama Jace. Selanjutnya, V dan teman-temannya yang berhasil masuk ke lab tersebut mencuri barang-barang mewah dan memasukkannya ke dalam sebuah tas miliknya. Setelah itu, Powder menemukan sebuah batu kristal di dalam sebuah kotak. Kristal itu diberi nama Gemstone oleh Jace. Tidak lama setelah itu, Jace pun datang bersama asistennya yang bernama Caitlin. V dan teman-temannya yang merasa panik segera pergi dari tempat itu. Powder kemudian mengambil semua gemstone itu, namun tanpa sengaja ia menjatuhkannya. Gemstone yang jatuh itu menjadi tidak stabil, kemudian menimbulkan sebuah ledakan yang cukup dahsyat. V dan teman-temannya yang sangat panik, kemudian mereka segera berlarian pergi meninggalkan kota Piltover. Namun, para enforcer yang melihat kejadian itu segera mengejar mereka. Selanjutnya, terjadilah aksi kejar-kejaran di tengah kota Piltover. Setelah mereka berhasil kabur dari kejaran enforcer, kini mereka dihadang oleh sekelompok preman yang dipimpin oleh Descartes dan dua temannya yang ingin merampas hasil curian mereka. V, Milo, dan Kleger pun berkelahi dengan kelompok Descartes untuk mempertahankan barang hasil curiannya. Singkat cerita, V dan Milo beserta Kleger berhasil mengalahkan Descartes. Namun Powder harus lari karena dikejar oleh anak buah Descartes. Karena menemui jalan buntu dan bom rakitannya tidak berfungsi, Powder akhirnya memutuskan untuk membuang semua barang curiannya itu. Tindakan Powder tersebut dimarahi oleh Milo. Namun di sini, V terlihat membela adiknya itu. Kemudian mereka berempat pun akhirnya pulang ke kota bawah.
Sesampainya di rumah, mereka semua pun dimarahi oleh Fender karena tindakan mereka sangatlah berbahaya. Terutama V sebagai seorang pemimpin dan seorang kakak yang harus menjaga teman-teman dan keluarganya. Fender yang mengetahui barang curian tersebut sudah dibuang ke sungai merasa lega karena tidak ada lagi barang bukti. Setelah itu, Fender mengajak Klager pergi ke tempat Benzo dan Echo untuk menjual beberapa barang bekas. Namun tidak lama setelah itu, Enforcer pun datang ke kota bawah untuk mencari pelaku pencurian dan peledakan sebuah bangunan di distrik akademi di kota Piltover. Fender dan Benzo yang menolak memberitahu membuat para Enforcer itu menjadi sangat marah. Dan kemudian pemimpin Enforcer yang bernama Grayson itu menawari sebuah kesepakatan, yaitu jika Fender menyerahkan pelaku, maka Piltover tidak akan melakukan penyerangan ke kota bawah. Adegan kemudian berpindah di mana diperlihatkan V yang sedang mencoba menghibur Powder. Dia pun mengatakan bahwa setiap orang pasti akan melakukan suatu kesalahan. Setelah itu, Powder menunjukkan barang curian yang masih tersisa, yaitu kristal gemstone. Melihat hal tersebut, V melarang Powder untuk memberitahu Fender. Selanjutnya, di suatu tempat di kota bawah, Silco dan organisasinya sedang melakukan sebuah eksperimen. Dan juga terlihat Deckard dihukum oleh beberapa anak buah Silco, karena tindakannya dapat mengancam organisasi. Namun setelah memberi info bahwa pelaku yang membuat kegaduhan adalah anggota Fender, Deckard akhirnya dibebaskan oleh Silco. Kemudian adegan kembali berpindah di saat ledakan terjadi di kota Piltover. Saat itu, Jess dan asistennya akan masuk ke ruangan lab tersebut. Namun begitu ledakan terjadi, Jess pun terkena dampaknya dan jatuh pingsan. Saat tidak sadarkan diri, Jess mengingat suatu kejadian yang terjadi pada dirinya waktu masih anak-anak. Saat itu, dia bersama ibunya berada di sebuah gurun es yang sedang terjadi badai hebat. Saat-saat masa sulit itu, mereka ditolong oleh seorang penyihir. Dengan sebuah sihir, orang itu membuka sebuah portal dan membawa Jess beserta ibunya berteleportasi ke benua lain. Setelah selamat, penyihir itu menghadiahi Jess sebuah batu yang menjadi awal dari sebuah gemstone. Setelah Jess sadar, dia kemudian diinterogasi oleh para Enforcer dan dari pihak akademisi. Jess pun mengatakan bahwa ledakan tersebut bukan merupakan ulahnya. Enforcer dan pihak akademisi mengatakan bahwa tindakan yang terjadi memanglah dari aksi pencurian. Namun barang yang ada di lab itu merupakan barang ilegal dan riset yang dilakukan Jess juga merupakan riset yang ilegal karena tidak mengantongi izin dari pihak Enforcer dan akademik. Jess pun akan ditahan dan diadili oleh para dewan. Selanjutnya di kota bawah, V, Powder, Milo, dan Klager terus bersembunyi karena pihak Enforcer masih terus mencari mereka di setiap sudut kota bawah. Dan tanpa diduga, mereka ketahuan dan dikejar oleh para Enforcer tersebut. Kemudian, V beserta teman-temannya yang berhasil kabur, mereka pun bersembunyi di Last Drop, sebuah bar milik Benzo. Dan di sana terlihat Sevika dari pihak Silco mengajak Fender untuk bergabung bersama dan menyerang kota atas seperti dulu. Namun untuk melindungi para penduduk di kota bawah, Fender menolak ajakan tersebut. Selanjutnya di kota atas di Piltover, Jess didatangi oleh Profesor Heimerdinger yang sudah berusia 300 tahun. Profesor Heimerdinger menanyakan tujuan Jess melakukan riset tersebut. Jess pun mengatakan bahwa riset yang dia lakukan adalah riset untuk menggabungkan sains dengan sihir yang disebut Arcane. Dan Jess optimis bahwa dengan Arcane, kota Piltover yang dikenal sebagai kota para ilmuwan dan perancang teknologi akan menjadi kota paling maju di seluruh dunia. Mendengar hal tersebut, Profesor Heimerdinger hanya menyuruh Jess mengakui semua kesalahannya dan melarang Jess untuk mengatakan tujuan riset tersebut di depan para dewan, karena dewan bisa saja memberatkan hukumannya. Sebab selama yang dia tahu, The Arcane atau sihir yang digunakan para penyihir dapat menghancurkan peradaban.
Selanjutnya, di depan para dewan, Jess tidak mendengarkan nasihat dari Profesor Heimerdinger. Dia malah mengatakan bahwa risetnya itu digunakan untuk menggabungkan sains dengan sihir yang disebut arcane. Dan para dewan yang mendengar penjelasan Jess tersebut langsung menjatuhi hukuman berat kepada Jess. Sang ibu yang juga hadir di tempat itu mencoba membela anaknya dan akhirnya hukuman untuk Jess hanya dikeluarkan dari akademik. Setelah mendapatkan hukuman, Jess merasa tidak berguna dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun kemudian Victor datang untuk mencegah tindakan konyol Jess tersebut. Karena Victor sebelumnya telah membaca buku jurnal milik Jess dan dia merasa tertarik dan ingin menjadi asistennya. Victor mengatakan bahwa teori yang dibuat Jess mengenai rumus Hextech untuk menggabungkan sains dengan sihir sangat sempurna dan dia yakin pasti akan berhasil. Selanjutnya, di kota bawah, salah satu enforcer menemukan markas Silco, dan kemudian mereka membuat suatu kesepakatan. Silco pun memberitahu tempat persembunyian V dan temannya. Setelah itu, Marcus beserta anggota enforcer lain mendatangi The Last Drop. Setelah itu, Silco ternyata sudah menyelesaikan proyek eksperimennya, yaitu sebuah cairan bernama Shimmer yang dapat merubah genetik seseorang menjadi lebih kuat, namun menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi tubuh. Silco kemudian menyuruh Descartes untuk meminum cairan tersebut. Para enforcer yang tiba di bar tersebut tidak menemukan mereka karena Vander memberikan sebuah tanda bahaya kepada V dan temannya. Selanjutnya, Vander menasehati V agar terus melindungi Powder dan juga teman-temannya. Setelah itu, Vander mengirim pesan kepada pemimpin enforcer bahwa Vander akan menyerahkan diri, sebagai gantinya V dan teman-temannya harus dibebaskan. Selanjutnya, Vander mengurung V di sebuah ruangan dan dia menyerahkan diri kepada enforcer dan menyuruh Benzo untuk memimpin kota bawah. Setelah sampai di luar, para enforcer dibunuh secara tragis oleh makhluk buas ciptaan Silco. Makhluk itu kemudian membunuh Benzo dan menghajar Vander hingga pingsan dan membawanya ke markas Silco. Dalam kejadian itu, satu enforcer dibiarkan hidup, yaitu Marcus yang sebelumnya telah bekerja sama, namun dia terlihat sangat kesal. Kemudian di markas Silco mengajak Vander untuk bekerja sama melawan kota Piltover. Dengan Shimmer miliknya, Silco berambisi bisa mengalahkan kota tersebut. Namun tawaran itu ditolak oleh Vander karena dia masih ingin melindungi warga kota bawah dari peperangan. Mendengar hal tersebut, Silco lantas mengurung Vander. Selanjutnya, di kota Piltover, Jess beserta Victor berencana untuk mengambil peralatan riset dan kristal gemstone miliknya yang disita di lab Profesor Heimerdinger. Dengan dibantu oleh salah satu dewan bernama Mel, mereka berdua masuk ke ruangan lab itu untuk mencoba teori atau rumus yang bernama Hextech. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya berhasil membuktikan teori tersebut dan membuat orang-orang di sana termasuk Profesor Heimerdinger menjadi sangat kagum. You've actually done it. This is not what Piltover's future looks like. Selanjutnya, di kota Zaun, V dan Milo beserta Kleger berencana untuk pergi ke markas Silco menyelamatkan Vander. Namun di sini Powder ingin ikut bersama mereka. V kemudian menjelaskan bahwa Powder belumlah siap untuk ikut dalam misi ini. Singkat cerita, mereka pun sampai di markas Silco dan akan membebaskan Vander. Namun tidak semudah itu, ternyata Silco telah menyiapkan pasukan untuk menghabisi V dan temannya. Dengan kemampuan tinju yang dimiliki V, dia pun berhasil mengalahkan anak buah Silco. Namun kemudian Silco mengeluarkan kartu as andalannya. Dengan monster itu, V tidak mampu melawannya. Dia pun kemudian memilih untuk mundur.
Di lain sisi, Powder yang telah mengikuti mereka dari tadi ikut membantu dengan menggunakan sebuah kristal gemstone yang diletakkan di sebuah boneka yang berbentuk monyet. Dan sungguh naas, saat Fender dan V beserta yang lain akan kabur, bom tersebut meledak dengan sangat dahsyat hingga menewaskan banyak orang di tempat tersebut, termasuk Milo dan juga Klager. Selanjutnya, Silco dan anak buahnya termasuk monster itu ternyata selamat dari ledakan besar tersebut. Fender pun berusaha keras melawan mereka semua. Namun monster itu terlalu kuat bagi Fender. Dan kemudian Silco menikam Fender dari belakang hingga membuatnya tumbang. Fender yang tumbang di sebelah cairan Shimmer, dia pun tidak punya pilihan lain dan akhirnya meminum cairan itu yang membuatnya berubah menjadi seekor monster. Karena bangunan akan runtuh, Fender pun memutuskan untuk menyelamatkan V. Namun setelah itu, dia pun akhirnya harus mati. Selanjutnya, Powder pun kemudian datang dan mengatakan kepada V bahwa dia telah berhasil meledakkan bomnya. Mendengar hal tersebut, V lantas memarahi Powder dan mengatakan bahwa karena tindakannya itu membuat Milo, Klager, dan juga Fender harus mati. V kemudian menampar Powder dan pergi meninggalkannya. Setelah itu, Silco pun datang dan akan membunuh Powder. V yang melihat hal tersebut dari kejauhan tidak bisa berbuat apa-apa karena dia telah dibius oleh Marcus dan dibawa pergi. Sementara Powder yang melihat Silco lantas memeluknya dan mengatakan bahwa kakaknya telah mengkhianatinya. Dan kemudian Silco menganggap Powder sudah seperti anaknya sendiri dan mengganti nama Powder menjadi Jinx.